Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbi a'udzu bika min hamadzati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahu alazim. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqa Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya membacakan dua surah dengan beberapa ayat sebagai landasan tausiah pada pagi yang penuh barokah ini. Yang pertama tadi surah Ali Imran ayat 31. Arti ayat, katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku, engkau sebagai Nabi dan Rasul utusanku, bilang begini,
apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, utusan Allah ini, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Ali Imran ayat 31 ini berkaitan dengan satu, historisitas manusia sebagai masterpiece, ciptaan Allah yang terbaik dari semua makhluk-makhluknya yang ada. Karena Allah menciptakan makhluk-makhluknya dengan rasa cinta, sehingga dalam tanda petik ruhnya pun dibaginya, dalam arti Allah memberikan, menganugerahkan, meniupkan ruh ciptaan Allah ke dalam diri manusia. Meskipun harus diingat secara tauhid, tidak berarti ruh manusia sama dengan Allah. Tapi ruh adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Itu pun ditiupkan Allah ke dalam diri manusia. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi wa qamu lahu sajidin. Surah Sad ayat 72. Ketika kerangkanya dalam bentuk manusia sudah disiapkan, sudah jadi, wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ruhku, ruh ciptaanku ke dalam dirinya. Wa qamu lahu sajidin, dan seluruh makhluk ini diperuntukkan Allah bermanfaat kepada manusia. Disebut dengan kata-kata sujud, artinya tunduk untuk dimanfaatkan oleh manusia. Air itu mengerikan. Kalau dia berkumpul menjadi air bandang, banjir bandang, lebih besar lagi menjadi tsunami, itu bisa menghancurkan dan memusnahkan manusia. Tapi air bisa ditaklukkan oleh manusia. Masukkan dalam gelas, ditaruhkan ke muka buaya, diizinkan untuk dimasukkan dalam mulut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qamu lahu sajidin, maka disuruh mereka sujud kepada manusia. Sujud istilahnya tunduk. Tentu membuat air ini tunduk kepada kita dengan teknologi dan ilmu. Dimasukkan ke dalam plastik, ditutup, dikasih merek, dapat duit kalau tak ada air. Berbagai merek air sekarang ada. Dan kita utamakan tentu merek-merek yang produk Islami. Contohnya Aini Kuah. Itu contohnya ya. Sebentar lagi kita bikin nanti air Al-Amir Aqua. Insya Allah. Mesti ada konsumennya paling tidak 100.000. Itu minimal itu kan. Nah, baru bisa jalan ya. Ini supaya mudah kita memahamkan surah Sad ayat 72 yang tadi ada di sana, wa qamu lahu sajidin. Maka semua makhluk ini sujud kepada manusia. Arti sujud itu ditundukkan untuk manusia memenuhi keperluannya. Kenapa? Karena dalam diri manusia itu ada ruh yang tidak ada pada makhluk lain. Ini yang iblis tidak tahu. Kan tadi dibacakan oleh Imam ayat itu. Disuruh sujud kepada Adam, tak mau. Dia katakan, aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api, dia dari tanah. Itu fisiknya. Tapi dalam tubuh yang diciptakan dari tanah itu ada ruh ciptaan Allah, yang itu tidak ada pada makhluk lain. Kenapa Allah berikan ruh seperti itu? Karena cinta.
Kalau orang sudah cinta, Pak, dia selalu berikan yang terbaik dan tak terhitung. Suami kalau sudah cinta pada istri, apapun dia minta bininya dikasihkannya. Betul? Istri kalau sudah cinta sama suami, apapun dia minta suaminya, kasihnya. Belum tentu. Kalau udah ada cucu minta, suami minta, mana lebih dulu kasih? Itulah. Tapi tidak berarti tak cinta lagi sama suami. Cinta itu sudah nurun kepada cucu. Mohon maaf yang belum punya cucu, rasakan itu nanti. Yang sudah punya cucu pasti senyum-senyum ya. Yang kedua, surah Ali Imran ayat 31 ini menegaskan kepada kita bahwa relasi atau interaksi yang paling tinggi dalam keterhubungan kepada apapun dan siapapun, terutama kepada Allah, adalah berdasarkan cinta. Supaya timbul rasa cinta itu, manusia ini mesti diatur dalam berhubungan kepada Allah. Aturan-aturan itulah nanti yang disebut dengan syariat. Aturan-aturan itu dilandaskan kepada firman Allah Al-Quranul Karim, sabda Rasulullah berupa hadis-hadis. Inilah diceramahkan ustaz-ustaz zaman sekarang ini, Pak Mahdi. Kalau sudah hafal dia hadis, hafal dia Quran, paten. Itu betul. Kalau kita bikin analogi, mohon maaf, kalau sudah hafal orang semua pasal-pasal hukum yang ada di KUHP, paten. 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 Tapi ada juga yang paten hafal hukum, ahli hukum itu melanggar hukum. Paten itu paten tangan. Saya tidak ada maksud merendahkan apapun dan siapapun, tapi mengetahui dasar-dasar hukum, menghafal hukum, mengetahui dan menghafal aturan-aturan itu adalah landasan untuk taat patuh kepada Allah. Ini kalau tidak diatur dengan hukum Bapak dan Ibu, tidak dibuat pintu masjid ini, tidak diatur kita sholat subuh jam 5, orang suka-suka masuk ke sini. Betul? Kambing pun masuk ke sini. Karena itu dibuat pintu. Itu yang bersifat perangkat keras. Perangkat lunak ada jamnya. Untuk sholat subuh jam 5 pagi maka mungkin dibuka mulai pukul 8. Tidak dibuka non-stop. Itu contoh aturan. Tapi apakah orang yang sudah masuk ke masjid dan ikut aturannya itu sholat subuh menyembah Allah penuh rasa cinta? Ada yang ada ketakutan. Aku kalau tak sholat nanti masuk neraka. Salah itu. Betul, tidak salah. Tapi level yang paling rendah. Kenapa? Beribadah karena ketakutan. Yang kedua lain lagi dikit. Saya beribadah ini karena mengharapkan dapat pahala. Memang disediakan Allah pahala itu. Salah? Tidak. Yang nomor 3, aku beribadah ini supaya dapat surga. Yang keempat kata bapaknya tadi, aku beribadah karena ingin mendapatkan ridho atau cintanya Allah. Ini di awal sudah langsung masuk ke materi. Kalau Allah menciptakan makhluk karena cinta, apakah kita tidak semestinya juga membalas dengan cinta? Kalau dia bilang I love you, mestinya kita bilang I do love you. That's in English language. Understand? Apa artinya? Understand. I love you too. Ya. Tapi yang lebih tinggi I do love you. Itu namanya emphasizing words. Ada kata tambahan, aku benar-benar mencintai. Kok jadi ke bahasa Inggris pula begini? Saya mohon maaf Bapak Ibu, dulu di IAIN itu payah kali menjadi dosen.
tamatan Mesir banyak, tamatan Jogja banyak, tamatan Aceh banyak. Macam mana lah aku supaya bisa jadi dosen? Yang tahu bahasa Inggris cuma kami dua, Profesor Nur Ahmad Fadil almarhum, Amrun MS, karena kami mengajar di LIA. Ngajarlah sini, dia mulai 7 Maret 1977. Wah, sibuk orang itu semua. Ya, bisa pula dia bahasa Inggris. Paper saya bikin bahasa Inggris. The Urgence of English Language for Alien Students. Nilainya terbaik. Cita-citaku berdakwah keliling dunia, mana bisa pula pakai bahasa Aceh. Bisa kalau ketemu orang Aceh saja. Waktu ceramah ke Eropa, tapi ketemu orang Aceh, bahasa Aceh bagus. Tapi kalau begitu siapa berbanding? Karena diantarkannya ke Aceh sana, ke Eropa sana, tercapai juga. Alhamdulillah. Bahkan jangan lupa bahasa Inggris itu aku pakai juga lah sedikit-sedikit kalau ceramah. Ya Pak? Ya Pak? Nah, nampak macam keren kali ya? Pada biasa kalau kayak gitu. Sekarang Google aja pakai bahasa Inggris. Google, Bapak bikin artikel, lalu ambil Google, terjemahkan, selesai. Betul? Nah, kalau bayangkan ini contohnya, Bapak lihat nanti YouTube itu ada komen, di bawahnya ada terjemahan, terjemahan itu. Jadi tak hebat itu maksudnya. Kita disuruh mencintai Allah dengan cara mencontoh Rasulullah. Tidak ada orang yang paling baik untuk dicontoh kecuali Rasulullah. Tanamkan itu kepada diri kita, keluarga kita, anak cucu kita. Jangan mencintai artis saja. Jangan mencintai politisi saja. Tapi cintailah Rasulullah. Cintailah Allah, cintailah Rasulullah. Yang ketiga, surah Ali Imran ayat 31 ini memberikan kepada kita informasi kalau Allah sudah cinta, dosa diampuninya. Kira-kira Bapak Ibu punya dosa enggak? Banyak. Pertanyaan kedua, Bapak Ibu punya cinta apa enggak kepada Allah? Besarnya cintamu kepada Allah dengan besarnya cinta dosamu kepada Allah, besaran mana? Ukur sendirilah. Kayaknya Buya lebih besar. Maka salah kita. Di besar dosa. Masih ada jalan apa? Minta ampun kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itu ayatnya. Kalau bahasa hukum itu dalil dan dasar hukumnya. Dan orang-orang yang terlanjur berbuat fahsya atau mendolim dirinya sendiri yang menimbulkan dosa, tetapi dia ingat kepada Allah, berzikir, dan dia istighfar, memohon ampunan Allah. Tidak ada yang bisa mengampunkan kecuali Allah. Jangan dia ulangi lagi perbuatan yang salah itu kalau dia sudah sadar. Ayat 135 inilah dari surah Ali Imran tadi yang membuat iblis, jin dan syaitan itu merasa kita ini tidak mendapatkan kesempatan lagi untuk membuat mereka kita jadikan teman masuk ke neraka, karena mereka kalau minta ampun kepada Allah diampuni. Saya masih sadar. Terjemahan lainnya sebelum nyawa sampai di tenggorokan atau darah atau sakratul. Atas dasar ini Bapak Ibu mengapa sudah saya siapkan materi ceramah ini sejak beberapa waktu lalu dengan tema relasi cinta. Subtema membuktikannya dengan ibadah kurban.
Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 12 Dzulqa'dah 1443 Hijriah, 12 Juni 2022 Miladiah, kita kembali dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah. Saya pribadi dan keluarga mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih banyak kepada jamaah yang ada di sini yang begitu serius, tulus, ikhlas mendoakan saya. Kembali saya kurang sehat, diperiksa di laboratorium, ada gangguan pada lumbar 345 tulang belakang. Terapinya operasi, disuntik, atau ada obat-obat herbal plus kegiatan tradisional berenang. Yang saya pilih nomor 3. Saya ada anak saya menemani berenang ke laut karena saya tak pandai berenang. Kok ke laut pula masuk aja ke laut itu datang ombak dilawat, itu badan kita juga. Dengan iringan doa Bapak Ibu dan para jamaah, alhamdulillah. Tadi Pak Dimali mengatakan senang kami lihat Buya sudah bisa salat tetap berdiri, alhamdulillah. Terima kasih. Demikian juga rasa syukur ini semakin sempurna dengan iringan sholawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, setelah saya sampaikan pengantar sebagai mukadimah di awal ceramah ini tadi dengan menukil surah Ali Imran ayat 31, kemudian mengkaitkannya dengan hadis. Belum sempurna iman salah seorang di antara kamu sampai kamu mencintai saudaramu, dan dengan begitu apa yang kamu suka juga kau berikan kepada saudara. Itulah maka panitia ini mengatur. Karena Bapak Ibu tahu penceramah itu bicara metabolisme berjalan, perlu minum, saya dikasih minum. Panitia tahu bahwa kalau saya minum, tentu juga saya ingin jamaah saya minum. Betul? Nah, silakan Bapak Ibu minum. Maka itulah dikasih kita kue. Karena panitia tahu kalau saya dikasih kue, tentu buat jamaah ingin makan kue. Bapak Ibu udah dapat kue? Silakan. Cuma saya tidak bisa makan sambil ceramah. Itu maka nanti waktu makannya saya pilih kapan. Cuma kalau saya makan di rumah tentu ditengoki istri saya. Kalau dia 2 saya bagi 1 seorang. Kalau cuma 1 sekerat seorang. Udah paham nanti ya? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum sempurna iman salah seorang kamu sampai kamu mencintai, hatta yuhibba, sampai kamu mencintai saudaramu sebagaimana apa-apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Bapak Ibu ada yang suka makan sate. Sate itu daging. Kalau tidak daging sapi, daging lembu, daging ayam, kasihlah sate kepada kawan-kawan kita. Caranya bahan mentah yang dikasih. Apa itu? Sembelih hewan kurban. Bapak Ibu suka makan lontong. Itu adalah beras yang dimasak. Jadi nasi kalau dilembekkan jadi lontong, kasihlah mereka beras. Itulah kemarin yang kita berikan pada waktu mengakhiri Ramadan dengan memberikan zakat. Itulah indahnya Islam. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjut ke bab 2 karena bab 1 sebagai pengantar sudah saya sampaikan. Kalau Allah menciptakan makhluk terutama manusia dengan rasa cinta, sehingga ini disuruh Allah ulang-ulang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada ulama yang berpendapat kalau kita rajin mengucapkan kalimat yang mulia itu dengan niat ibadah kepada Allah dan rasa cinta kepada Allah dan menyadari cintanya Allah kepada kita 768 kali. 768 kali. Setelah
setelah selesai salat tahajud, minta kepada Allah, ya Allah, dengan berkah Bismillahirrahmanirrahim dalam kurung sifatmu yang pengasih dan penyayang, aku mohon ini, insya Allah. Tapi jangan keliru dengan menganggap kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu mantra. Syirik. Payah itu Pak memisahkannya. Bukan lagi beda tipis, tapi urusan hati. 768 kali Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kurang lebih 1 jam. Selesai dengan berkah Bismillahirrahmanirrahim dalam kurung sifat kasih sayang, sifat pengasih penyayang, aku mohon ini. Bukan berkat kalimat ini. Kalau berkat kalimat itu berarti kita menganggap ayat itu mantra karena punya kekuatan. Salah. Ini Bapak Ibu menyangkut tauhid, akidah, keyakinan paling dasar. Mungkin ada teman-teman kita yang semula atau nenek moyangnya itu merawat pohon, maka tidak ditumbang. Satu-satunya pohon naungan di ladang itu cuma itu, pokok tualang umpamanya. Maka ayahnya membersihkan dengan bagus, karena takut di sana ada hama, ada kalajengking, ada berbagai macam makhluk. Lalu ayahnya beragama Islam, taat. 12.30 tur. Salat di situ, di bawah pohon itu. Anak yang tidak diajari dan tidak bertanya ayahnya ngapain, yang nampaknya ayahnya itu berdiri rukuk sujud kepada pohon. Mati ayah. Anaknya bercerita, inilah dulu pohon yang disembah ayah. Maka anak cucunya ikut. Inilah akibat tidak adanya transformasi ilmu tauhid atau transformasi yang tidak jelas. Kalau saya ambil analoginya pohon, demikian juga air. Mungkin teman-teman kita di Pulau Bali ada namanya itu air kahuripan. Maksudnya merawat air. Maka tempat itu dirawat, dijaga, dan orang masuk ke situ harus pakai pakaian bersih, pakai pakaian tertentu, jangan jorok. Kita pikir, kita persepsikan mereka menyembah air, dan persepsi mereka pun kita tidak tahu. Tapi mereka yang tahu pernah bercerita sama saya ketika saya menantar dan ikut penantaran di Bogor. 2 jam dari Bogor sampai ke Tanjung Priok, Jakarta, kami nginap di Hotel Horizon Ancol. Diceritakan itu perawatan, maintenance. Saya pikir kalau sempat kami lama berjumpa dan berdialog, terus masuk Islam ya Pak. Karena tinggal 1 langkah lagi. Dia tahu yang disembah adalah yang menciptakan air. Tapi yang menciptakan air itu siapa namanya? Mereka belum sampai ke situ. Mestinya kita bilang, itulah maunya yang kau tahu dek, mas, bang, bro. Siapa itu? Allah. Ayo ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah. Yang menyampaikan itu kepada kita utusannya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam ya kan? Begitu kita menyampaikan. Kita yang sudah Islam ini pun jangan pula menganggap udah paten kali tauhid kita. Contoh dengan ayat tadi itu, saya izinkan untuk diamalkan. Ini kan direkam. Nanti ada yang bisa itu. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengulang-ulang bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Rahman, Rahim. Akar kata Rahman kalau ditelusuri menurut bahasa Arab, hurufnya sama. Apa? Ra, ha, mim. Ra, ha, mim. Kalau dibaca Rahman
artinya pengasih. Tulisannya nanti per huruf ra, ha, mim, nun. Itu cara menjabarkannya secara literasi. Kalau dibaca rahim, itu juga hurufnya ra, ha, mim, artinya penyayang. Tulisannya ra, ha, ya, mim. Maka akar kata daripada Rahman Rahim adalah ra, ha, mim, artinya mahabbah, cinta, love. Jadi setiap Allah memerintahkan sesuatu kepada kita karena cintanya. Maka sebaliknya kita pun setiap melakukan sesuatu memang ada aturannya secara syariat, ada tata laksananya secara fikih, tapi dalam melakukannya adalah dimuati dengan rasa cinta. Teh pahit, Pak, disuguhkan oleh istri kepada suaminya, kalau penuh dengan rasa cinta, terasa manis. Menyerahkannya pakai baki, pakai lepehan beginian. Diberikan dengan tangan kanan sambil senyum. Minum kawan. Iya deh. Apa ini? Biasalah Pak. Diminumnya manis sekali. Apa yang manis Pak? Tak pakai gula. Kau yang manis. Jadi manis teh ini. Begitu bro. Mantap bro. Tapi meskipun teh manis susu dikasihkannya, kalau dikasihkannya minum apa? Nah, mau kemana kau? Mau belakang, mau teriak. Ini teh susu yang manis belum terasa, hambar. Kok gitu kau? Cara, bahasa, gestur tubuh ikut menentukan. Kurang apa cara Allah mempersembahkan segala sesuatu di alam ini untuk kita? Belum kita minta air, kita belum lahir, air sudah ada. Betul? Belum kita lahir dan belum kita bisa bernafas di luar kandungan ibu, udara oksigen sudah ada. Betul? Kenapa kita setiap bernapas menghirup oksigen tidak ingat kepada yang ngasih nafas itu? Itulah zikir nafas. Setiap bernapas ingat kepada Allah, bukan Allah. Allah, bukan begitu. Ingat itu kan di dalam. Zikir itu mengucap, mengingat, merasa. Ini yang sering diamalkan dari masyarakat. Masyarakat awam zikir itu ialah mengingat, mengucap, merasa. Yang banyak mengucapkan malam Jumat setelah habis lebaran sebulan, puasa sebulan, mulai lagi di Masjid Al-Ihsan Jalan Sulu, dekat rumah Biamiruddin. Terus acara keempat ialah Bapak Sulaiman Rasid memimpin zikir Astaghfirullahaladzim, afdalul dzikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu zikir? Yes, redaksinya kalimat tahlil. Itu zikir? Ya, ucapannya. Masukkah ke hati dan dirasakan? Allah alam. Dalam tahu dapat diduga, dalam hati siapa yang tahu. Maka zikir itu mengingat. Ingatkah kita yang punya nama itu siapa? Bukan dulu waktu kelas 4 SD Pak Yusuf, guru agama Islam kami dari Pulau Gambar, mengatakan Allah itu adalah pencipta. Bukan itu maksudnya. Ingat kita, Allah itu adalah pencipta, penguasa, pengatur dan pemilik semuanya, termasuk diri kita. Lenyaplah rasa kepemilikan pada diri kita terhadap apapun, bahkan diri ini pun bukan milik kita, karena sesungguhnya ini adalah milik Allah. Ini merasa duit kita punya, rumah kita punya, mobil kita punya, lalu dengan kepemilikan itu kita batasi, hanya kita yang boleh menikmati, orang lain tak boleh. Memberi sedekah, berimpah, malas itu atau mati, tetap juga diberikan kepada orang lain. Kenapa ketika tidak? Kenapa ketika hidup? Kenapa tidak ketika hidup kita kasihkan, sesudah mati baru dikasihkan? Ada orang meninggal, suaminya 100 hari kemudian baru bongkar lemari, pagi-pagi kasihkan pakaian.
Ini ya, jangan dilihat dari segi apanya lah. Mudah-mudahan berkah untuk kalian pakai. Kenapa dulu ketika kita masih hidup tak kita lagi pakai itu? Kalau memang ada di lemari tapi tak kita pakai. Coba sebelum dari sini bongkar lemari nanti. Adakah pakaian yang Bapak Ibu tidak pakai benar cantik, layak dan orang juga membutuhkan? Ada? Bongkar nanti. Kasihkan. Jangan ditunggu dulu nanti orang luar sebagi-bagikan. Bilang orang ini bekas pakai almarhum ini. Tapi kalau kita masih hidup, oh ini pakai bapak kemarin ini keren ini. Bapak Ibu dengan mendengar ceramah ini banyak jamaah saya yang dibongkar di lemarinya, dibuka, dibongkar pakai dikasih-kasihkan. Jalan perut saya, ya udah aku kasih-kasihkan semua. Ya untuk bapak, ambil mana-mana yang penting, terutama yang putih-putih kayak gini. Kenapa? Tak payah aku kalau ambil baju. Yang penting ambil sama-sama putih semua. Coba kalau warna-warni, mau warnanya itu dan mencocokkan dengan kainnya, dengan pecinya, ya kan? Pecinya hitam, bajunya. Nah, kan? Apalagi ibu-ibu nanti udah tudungnya hijau, bajunya hijau, tasnya hijau, sendalnya hijau, kacamatanya. Mah banyaknya ada seragamnya itu ya. Mohon maaf, ini kaitannya kepada cinta. Saya tetap orientasi kepada cinta. Jadi hubungan yang paling bagus itu adalah hubungan karena cinta. Allah memulai, Allah mendahulukan, Allah telah start dengan rasa cinta yang menciptakan makhluk dan memfasilitasi kita. Maka itulah Bapak Ibu, haji yang menjadi ibadah spesifik pada bulan ini, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, puncaknya tanggal 9 Dzulhijjah, Al-Hajj Arafah. Hurufnya 2, haji. Ha, hubbullah, hubbu, cinta. Dipindahkan ke bahasa India, mahabbat. Bikin film Muhammadin. Habba yuhibbu mahabbah. Jim, jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jadi haji itu karena cinta. Kloter 1 sudah diberangkatkan dari embarkasi Sumatera Utara ya. Alhamdulillah. Saya tidak tahu sudah terbang. Mudah-mudahan mereka selamat semua. Insyaallah ya. Hampir 3 tahun menunggu haji. Tidak terlaksana karena COVID. Alhamdulillah tahun ini berangkat. Walaupun ada pembatasan, jumlah hanya 1 juta dari luar Saudi, termasuk dari Indonesia sekian ribu. Sumatera Utara 3.777, Medan 1.000 sekian. Dengan pembatasan usia 65 tahun ke atas, no. Istrinya umur 63 dapat kuota, suaminya umur 66 tak dapat. Stres, masuk rumah sakit, sekarang stroke. Jamaah sahabatku, kita doakan semoga dia sehat walafiat sempurna. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Makasih Pak. Saya jadi teringat karena saya cerita tentang cinta. Haji itu hurufnya 2, had dan jim. Terbayang saya istrinya yang datang menangis ke depan sebelum acara dimulai pada doa tasyakur haji di IAIN. Beberapa waktu yang lalu wali kota datang, semua datang, penceramah Profesor Sarif datang. Siapa pula ini yang datang? Buya, awak berangkat doakan ya Buya. Iya Bu, selamat jalan. Ingat sama awak, ingat. Tapi bapak tak berangkat Buya. Itu lagi situ saya tahu. Nah, mestikan apa saudara? Umur, iya pula kan? Masih baik dengan saya. Jadi stres, sakit, stroke. Kirim salam Buya Meludin. Saya doakan dia sehat. Rasa saya bukan hutang, tapi saya ingin membuktikan dan memenuhinya tadi.
sehat. Bapak Ibu yang berbahagia, haji adalah bentuk cinta. Kurban sebagai ibadah utama di bulan haji ini juga adalah tanda cinta. Tanda apa? Tanda cintanya Ibrahim kepada anaknya Ismail. Maka kalau kau cinta kepada anak, kata Allah, aku melihat kau cinta atau tidak sama aku. Biasanya Bapak dan Ibu, apabila seseorang mencintai seseorang, dia rela berkorban untuk yang dicintainya. Betul? Ayo kita buktikan. Yang paling gampang membuktikannya ialah dari orang tua kepada anak atau orang tua kepada cucu. Sudah berulang kali seperti itu. Kalau cucu nanti nyuruh-nyuruh di bawah tempat tidur mencari guli, mencari kuaci, pulang nanti neneknya, pulang anaknya itu, apalagi nangis itu. Apa? Itu nek nyuruh cucu itu ke bawah. Tahu nyuruh? Nyuruh tahu ya? Neneknya atau ikut pulang nyuruh tadi suruh itu. Apa? Itu tuh. Udah dapat. Nah ini dia tuh orang punya pesta-pestolan. Sana. Besok pulang ibu dan menjadi stalim, bapak pulang nyuruh ke bawah. Menjadi kacamata. Ikut nyuruh. Kok nyuruh bang kacamata kunci itu. Kalau nggak bantu cari lagi itu. Kalau cucu otomatis kenapa? Entah mengapa memang begitu anugerah Allah. Rasa cinta kepada cucu itu sangat besar, membuat dia mau patuh tanpa disuruh. Rasa cinta itu yang memberinya kan Allah. Kenapa tidak kita kembalikan kepada Allah ketika Allah memberi kita rasa cinta? Zina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqattarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Ali Imran 14. Dihiasi Allah jiwa manusia ini dengan rasa cinta dan syahwat kepada wanita. Tentu sebaliknya, kalau dia mencintai wanita, wanita itu mencintai pria. Anak, terutama anak laki-laki. Lalu aksesoris kehidupan seperti emas, perak, wal khairil musawwamah, kendaraan yang bagus, wal an'am, binatang ternak yang membanggakan, yang menaikkan prestise, ikan arwana, kucing anggora, kelinci yang paten, beo yang bisa ngomong, walhas sawah ladang yang luas. 7. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah dia perhiasan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Yang lebih dari itu ada di sisi Allah, disediakan untuk kamu di akhirat nanti. Pilih yang mana? Dua-dua, betul. Artinya Bapak Ibu secara tasawuf, salahkah kita mencintai perhiasan dunia yang 7 macam tadi disebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran itu? Salah? Tidak. Secara psikologi, Allah juga yang menciptakan rasa cinta, hubbus syahwat, cinta yang penuh syahwat kepada yang 7 itu. Jadi subjeknya adalah manusia yang punya rasa cinta, objeknya adalah alam yang Allah ciptakan yang memang mempesona ini. Ini kedua-duanya Allah yang menciptakan. Salah? Tidak. Dia menurut catatan yang sudah buat. Pertanyaannya adalah, salahkah manusia itu mencintai, menyenangi, menyukai perhiasan dunia? Tidak. Lalu persoalannya di mana? Ketika dia mencintai sesuatu yang menyenangkan di dunia ini, ada prosedur cara. Kalau ada orang mencintai wanita, salah? Normal. Tidak. Tapi kalau kita memang ada rasa cinta, Islam mengatur. Ditambah dengan adat.
Dirisik dulu. Ini anak siapa? Janda atau gadis? Bini orang atau bukan? Lalu risik, pinang, nikah. Boleh? Boleh? Itu prosedur menyalurkan cinta. Tidak pula gara-gara rasa cinta ada, jadi cinta pun ada. I love you, you love me, we love Lopan. Oh tidak. Istriku, istriku, istrimu, istrimu, istriku, istriku, istrinya istri orang, bawa orang, maka istri bawa orang. Itu komunis. Tanahku, tanahku, tanahmu, lebar kali, ambil, bagi pada anggota PTI. Dulu begitu. Sosialis. Kita sosialis tapi berdasarkan religius. Jadi caranya mencintai itu dan caranya untuk mendapatkan itu. Yang kedua, kalau sudah cinta kepada sesuatu yang dibolehkan Allah dan kita cara mendapatkannya benar, katakan baik-baik, ada tema saya. Apakah rasa cinta kita kepada apa yang kita cintai dan dibenarkan Allah, disediakan Allah itu tidak membuat cinta kita kepada Allah terhalang? Di situ Pak masalahnya. Sebelum ada duit, belum ada rezeki, belum ada harta, minta kepada Allah. Allah punya rasa cinta, dikasihnya kepada kita. Tadi Allah katakan, kalau sudah dapatmu itu, kuberikan itu kepadamu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau kau sudah dapat, bagi. Bentuknya bisa sedekah, zakat, infak, bisa kurban. Sekarang tekniknya adalah untuk inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar syani'aka wa. Kalau sudah banyak nikmat kuberikan kepadamu, sholatlah kamu, selesai sholat sembelihlah korban. Kapan itu? Sholat apa? Sholat Idul Adha. Insya Allah nanti kita berkorban ini ya. Nah, itu bukti cinta. Penutup, Buya, berkorban itu katanya 1 ekor pun domba cukup, karena historisnya ialah Nabi Ibrahim menyembelih Ismail itu adalah skenario Allah. Nabi Ibrahim pun tidak tahu kalau anaknya bakal diganti dengan domba. Ismail pun tidak tahu kalau itu skenario Tuhan. Kita tahu karena ini sudah kejadian. Jadi penggantinya domba. Nabi Muhammad juga menyembelih seekor domba untuk satu keluarga. Rabbana taqabbal minna min ahli Muhammad. Itu cukup untuk level ekonomi. Ini yang diulang-ulang YouTube-nya dan sangat disenangi oleh orang Indonesia. Tapi tidak dijelaskan dan tidak diulang-ulang. Rasulullah pernah berkorban 70 ekor. Rasul pernah berkorban 100 ekor. Kenapa tidak diulang-ulang? Itu artinya minimal 1 ekor, maksimal unlimited. Begitu memaknakannya. Keliru kalau mengatakan, kata Ustaz Polan di YouTube, 1 ekor pun cukup, ngapain banyak-banyak? Seolah-olah yang banyak itu salah. Ini kesimpulan yang keliru. Jadi kalau begitu ya, berkorban 1 ekor untuk sekeluarga boleh? Boleh. Tapi you berada pada level, kalau naik pesawat itu kelas, padahal bapak ibu orang yang mampu, tempat tersedia, ada kelas VIP eksekutif. Kenapa tidak kita ambil kelas eksekutif? Karena orang yang cinta itu biasanya Pak ingin memberikan yang terbaik. Coba dulu seperti, ingat dulu waktu kita bercinta dulu, pergi ke restoran mau makan, aku bilang sama dia, silakan mau makan apa? Gitu kan? Halo? Enggak, tidak dibilang makan nasi pakai telur dadar ya. Kan makan juga itu Pak. Saya bilang, makanlah. Silakan dihidangkan di restoran Garuda tuh 20 macam menu. Ayo Mas, silakan. Ini. Kenapa tidak begitu? Bisa ya? Bisa nanti berkorban yang terbaik ya? Terbanyak bisa? Kok pelan jawabnya? Mudah-mudahan bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
namanya relasi cinta, subtema membuktikan dengan ibadah kurban. Ya, Pak. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Ya, boleh. Cukup. Iya, persis. Iya. Ya. Tapi kalau Bapak sekarang mampu lebih banyak, kalau itu kan ada ceritanya kamu mampu ya satu banyak kan bisa keluarga. Betul, itu tidak salah dan itu betul. Ya, satu lagi itu ya. Ya. Terkait dengan minimal satu keluarga satu. Iya. Satu rumah. Ya. Bagaimana kalau kita berikan atas nama kurban, misal almarhum ibu kita, Ya. lalu almarhum ayah kita, Ya. kantongkan satu keluarga. Ya. Menghormati beliau, nah itu bagaimana? Apa Ya. tanggapan? Ibadah kurban adalah ibadah fisik. Ya. Ibadah fisik bisa dihitung. Contoh, zakat ada hitungannya, sholat ada hitungannya, puasa ada hitungannya. Enggak. Itu hari, Pak. Hari berpuasa tidak bisa dihitung ya. Tidak bisa dihitung. Ada yang 13 jam, ada yang kurang, kalau di Eropa ada yang lebih. Maka sesuatu yang bisa dihitung oleh para ulama juga ini dijadikan salah satu alasan menganalisa hukum. Saya Bapak Ibu pada cara filsafat dulu. Satu ekor domba berapa nyawanya? Satu ekor sapi berapa nyawanya? 7. Satu ekor sapi nyawanya 1, tapi nanti kapasitasnya untuk 7 orang. Itu kenapa? Itu kuantitatif atau kualitatif? Nah, ini mesti masuk kepada ilmu riset ya. Dari segi nyawa kualitatif 1, tapi dari segi kapasitas untuk dibagikan kepada orang yang dianggap serombongan bisa 7, kuantitatif. Jadi kalau begitu, kenapa tidak kita pakai ini cara menghitung? Yang kedua saja Bapak Ibu berpikir agak filsafat sedikit, mohon maaf ya. Nyawa domba dengan nyawa sapi mahal mana? Sama-sama. Oh, tak bisa dihitung nyawa. Itu kualitatif. Nyawa anak kecil bayi dengan nyawa orang tua yang sudah gaya umur 90 tinggi mana? Oh, nggak bisa dibandingkan. Kata ibu yang kehilangan anak karena meninggal itu kecil, dulu inilah harapanku. Karena ayahnya Araham, dialah pelanjut warga Araham. Tahu-tahu meninggal dia. Entah kalau dia besar bisa jadi jenderal. Mau nangis betul. Si anak yang orang tuanya umur 90 berharap, ayahku ini aku harapkan umurnya panjang karena kakek kan umurnya 130 tahun. Dia nggak sakit apa-apa, nggak bisa dibandingkan. Tetapi faktanya, Rasul berkorban domba, sahabat berkorban onta, dikatakan untuk 7. Berarti ada pembagian kualitatif dan kuantitatif, 1 dan 7. Kenapa nggak kita bikin 7 dan 7? Jadi kalau ada orang berpikir seperti itu, Bapak Ibu, tidak salah cara berpikirnya. Inilah pentingnya analisa. Itulah namanya ilmu penelaah fikih. Oh, kalau begitu 1 nyawa 1 orang dong. Maka ada orang yang istri 1, suami 1, korban 2, anak. Jadi begitu. Yang berpikir begitu jangan disalahkan. Tapi kalau kita tidak mampu mengikuti yang itu dan tidak setuju dengan berpikir yang begitu, nggak apa-apa dong. It depends on you. Kan begitu, Pak. Jelas secara ini. Bapak Ibu punya pilihan. Oh, kalau begitu aku ingin berkorban untuk kami yang hidup ini, aku, istriku, anakku 4. Nah, kalau gitu ayahku almarhum, silakan.
komen dengan pendapatnya yang terbatas atau dengan pendapatnya yang itu saja dianggapnya yang benar, yang lain tidak, ya korbannya aku, bukan you. Tapi dalam hati, yang nanti mengabulkan kurban atau tidak Allah, bukan you, bukan ustaz. Ustaz cuma penyampai dan penceramah mubalik, bukan decision maker. Tapi dalam hati, jangan gitu bikin ustaz tersinggung dia. Kalau sama saya tak apa-apa, Pak. Saya sudah menganggap jamaah itu bukan lagi murid, sahabat saya, sama-sama beramal. Saya berbagi ilmu. Untuk saya bisa mengamalkan, dia bisa mengamalkan, dan kita kompak. Kita mau tetap bersama-sama sampai ke surga nanti. Bukan sampai di sini batas periode BKN saja. Maka kalau ada BKN yang kemudian mengganti Ustaz, itu marahi Pak. Kok ganti-ganti sudah? Apalagi ada dasar ketidaksukaan segala macam. Awas tahu saya bilang. Segituin Pak. Nanti jumpa nanti di akhirat dengan Ustaz yang membaca-baca itu semua. Boleh itu sih bilang. Kurangi jadwalnya untuk menambah frekuensi supaya yang lain bisa masuk mengkader yang mudah-mudah, oke. Mengganti data sentimen nggak boleh kok kayak gitu. Gemetarnya Pak. Padahal punya lagi itu terus. Kita mau sampai di akhir nanti berkawan sih. Ya Allah. Iya takut tak dirubahnya juga. Malu juga kawan sama saya. Ganti nanti udah berganti semua bagi di situ. Udah 8 tahun awal di situ sudah dijual. Ya, mudah-mudahan kita di sini dan kita bikinnya ya. Satu lagi yang silakan. Satu lagi pertanyaan silakan. Tadi kan setengah 6 lewat saya mulai ceramah. Nah kita cukupkan 60 menit jadi kalau naik pesawat 1 jam ke Aceh. Kalau ke Jakarta 2 jam. Silakan Ibu. Ayo silakan. Boleh tentang kurban, boleh tentang haji, boleh juga tentang ibadah lain kan ada apa sunat Dzulhijjah, berdoa di malam 10 Dzulhijjah yang malam Idul Adha ketika kita mulai takbir itu mah berdoa di situ. Satu lagi nih Ustaz, ya. terkait haji yang antriannya itu sudah sangat lama. Iya. Ya, lalu dibatasi pula poinnya yang membatasi itu. Artinya begini Ustaz, kalau umpamanya dia sudah antri sekian puluh tahun baru sekali haji, seperti tadi yang sahabat Buya tadi. Iya. Enggak sorry, kan di sana kan sudah orang tua mungkin lebih sehat daripada anak muda. Karena kebetulan saya pernah jadi kepala rombongan di sana, malah yang tua itu lebih hebat daripada yang muda. Dia lebih sehat, walaupun di dalam negeri dia tuh dengan kita. Nah ini kayaknya kan juga harus dipertimbangkan, kan gitu. Nah, pertanyaannya bagaimana solusi? Zolim dah ini. Yang satu zolim dah ini. Dua. Lalu yang kedua, bagaimana kita bisa solusi umat Pak? Kalau dia tak sanggup misalnya dengan antrian yang lama, apakah cukup dengan umroh? Kan gitu. Dua ya. Cukup aja. Terpaksa kita bilangkan sama Raja Saudi ini. Yang dibilang Bapak Madi. Ya Pak Madi. Enggak terpaksa kita bilangkan sama Raja Saudi karena membuat keputusan tentang umur ini Raja Saudi. Tapi Pak, udah bilangkan langsung yang bisa ngomong kepada mereka walaupun pakai perantara. Haji Muhammad Husni Mustafa SDMM, anggota DPR RI Komisi 8, mitra Kementerian Agama termasuk urusan haji. Udah gue bilang kan? Kata dia, Buya, dibatasi ini menjadi 1 juta. Pertimbangannya mereka masih berpikir tiba-tiba nanti mewabah kembali COVID ini, lalu jamaah kalau sakit rumah sakit takut tak muat, maka dibikin dulu 1 juta jumlahnya. Yang kedua, memilih yang 1 juta itu atas dasar umur, baru itu kebijakan mereka yang ada. Lalu karena datang pendapat-pendapat dari berbagai pemilu termasuk pendapat Bapak, mereka mengatakan kita lihat tahun depan. Benar-benar tahun depan kebijakan itu dirubah. Yang ketiga, WHO sudah membuat tingkatan usia harapan hidup. Coba buka Google, usia harapan hidup WHO.
17 tahun itu anak di bawah umur. 17 sampai 67 pemuda. Pak Mali berapa? Pemuda. WHO ya, WHO. 67 sampai 89 setengah bayar. Aku ini setengah bayar, bro. 90 sampai ke atas orang tua lanjut usia. Kalau itu dipakai, pemerintah Saudi mesti cabut itu. Iya. Karena sampai 89 itu setengah bayar, belum tua. Mudah-mudahan ini diperhatikan oleh mereka. Yang kedua, Bapak, apakah mereka tidak bisa mengganti dengan umroh? Bapak dan Ibu, ada beristilah dalam ilmu fikih, umroh itu adalah haji kecil. Haji kecil. Kenapa dikatakan haji kecil? Kalau haji itu akbar, apa? Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu puncaknya wukuf di Arafah. Itu sekali setahun tanggal 9 Dzulhijjah. Maka kita yang tidak pergi haji disunatkan puasa sunat Arafah, saum Arafah yukafir an sanatil madiyah, puasa Arafah mengampunkan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Artinya setahun ke depan itu dijaga Allah, diproteksi Allah kita untuk tidak berbuat dosa. Jadi, ya menurut saya secara psikologi umroh lah, mudah-mudahan terobat rasa rindu kepingin ke Makkah tercapai. Yang kedua terakhir, guru saya almarhum Ustaz Dr. Haji Qori Ahmad, semoga lapang kuburnya, dan mantan ketua MUI Deli Serdang, ketika meresmikan Masjid Al-Ihsan di Jalan Merpati Mas Mandala tahun 80-an, dia bilang ada sebuah hadis, siapa yang pernah tawaf di Baitullah, apakah tawaf haji atau tawaf umroh, maka dia itu telah menapaktilasi bekas telapak kaki para nabi dan rasul. Karena semua nabi dan rasul pernah tawaf di situ, maka berhak dia bersama nabi dan rasul itu di dalam surga. Amin. Kalau ini kita pegangkan optimis tidak, Pak? Dan ini Bapak Ibu saya amalkan. Ini anak-anak saya. Istri saya kan 4 anaknya. Tambah menantu, tambah cucu. Saya tabung-tabung gaji saya dari EMUIN pada waktu aktif. Dan itu saya ambil. Saya ajak mereka, saya tawarkan, kalian mau haji atau umroh? Kalau mau haji ini DP-nya, nanti kalian tambah sendiri. Kalau mau umroh sekarang bersama Buya. Orang ini mungkin berpikirnya 1, kepingin sama Buya lah. 2, nah bahaya kalau ada duit. Mereka kan enggak sudah umroh. Tapi ada teman saya satu almarhum sudah menceraikan semua lapang kubur itu. Dia ketukar tiga, dibawa dengan anaknya haji semua. Itu memang tekad dia, sikap dia betul. Kenapa? Sebelum haji ini dibatasi usia dengan kata itu. Maka sebagai kesimpulan, cobalah ini jadikan pelajaran untuk anak cucu kita. Beritahu kepada orang tuanya, cepat kalian tabungkan ongkos haji untuk anak-anak kalian supaya tidak berat, dan nanti pada waktunya dia berumur sekian sudah ada tabungannya. Kenapa? Kalau 25 tahun dia menabung, itu sama dengan 300 bulan. Kalau 300 tahun, 300 bulan. Kalau itu 50 juta dibagi 300 bulan, berarti sebulan cuma sekian, sehari cuma sekian. Haji itu ringan bagi kalian. Ini ingatkan pada mereka. Gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan bi barakati wa bi hikmati hadhihi ta'lim. Allahumma rabbana anzil rahmata wal ni'mata wal maghfirah wal barakata was sihhata wal afiyah wat taufiq wal hidayah alaina hadhihi jamaah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, Engkaulah Tuhan kami yang Maha Esa, Maha Kuasa, Pencipta, Pembantu dan Pemilik semesta jagat raya ini. Kami bersyukur ya Allah dapat kembali bertemu ba'da Ramadan, ba'da Syawal di majelis taklim, khususnya kuliah subuh ini. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kehadirat-Mu ya Allah, berikan
kesehatan, keafiatan, kekuatan untuk meningkatkan amal ibadah, terutama pada bulan haji ini, dapatkan melaksanakan ibadah haji bagi saudara-saudara kami yang mendapatkan rezeki, dapatkan melaksanakan ibadah kurban sebagaimana yang kami sampaikan pada tausiah pagi ini. Ya Allah ya Rabb, kepadamu juga kami menyerahkan segala sesuatu dengan mengharapkan pertolongan serta rahmat kasih sayang, dapat kami meningkatkan amal ibadah kami pada usia yang masih Engkau berikan. Bila Engkau berikan usia kehidupan ya Allah, beri pula kesehatan, keafiatan, kekuatan dan rezeki agar kami dapat